warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan mencoba membuat sebuah pot bunga yang berbahan dasar rotan enceng gondok. Ini adalah pohon di kaliang kotor dan akan kita jadikan sebuah produk yang luar biasa dan membutuhkan kreativitas kita masing-masing. Oke, kita mulai. Pertama yang kita lakukan adalah rendam rotan ke dalam air, dalam ember boleh, dalam baskom boleh, bak mandi juga boleh kok. Sekitar 15 menit aja ya, jangan lama-lama. Setelah kita rendam, kita buka seperti ini ya. Jadi lentur, kita bisa membentuknya menjadi apapun. Kemudian kita akan membuat sebuah pot bunga yang berdiameter 42 dan tinggi 30. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah kita mencari pot bunga dulu ya yang berukuran tersebut, sehingga ketika kita membuat pot bunga tersebut sesuai dengan kita harapkan. Contohnya seperti ini. Contohnya pot bunga yang berdiameter 40 dan tinggi 30 ya. Nah, jadi kita mengukurnya seperti ini saja. Kita lebihkan 50 cm ya. Kita lebihkan 50 cm di atas pot bunga yang ingin kita buat. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memotong rotan-rotan seperti ini ya, mengukur pot bunga yang akan kita bikin. Jadi minimal 50 cm lah ya, 50 cm di atas pot yang akan kita bikin, karena ini akan kita membuat anyaman penutupnya nanti. Oke. Untuk membuat pot yang kita inginkan tadi, yaitu 43 cm berdiameter 43 cm dan tinggi diameter 40 cm dan tinggi 30 cm, kita membutuhkan 12 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 untuk yang di bawah dan 12 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 12 untuk yang di atas. Oke, sekarang kita menganyam untuk dasar dari pot tersebut ya. Oke, caranya kita harus seimbang ya, meletakkan 12 rotan yang sudah kita potong tadi. Ini adalah 12 rotan, kita taruh di bawah ya, seperti ini. Harus seimbang dan jangan tumpang tindih ya. Jangan tumpang tindih. Kalau tumpang tindih nanti dia tidak bagus berdirinya potnya karena kekencengan. Oke, seperti ini ya. Terus yang 12-nya ini kita taruh di atas. Cara mengukurnya biar seimbang, kita ini aja ya. Kita patokan satu rotan seperti ini. Misalnya ini kita jadikan patokan. Rotan ini kita jadikan patokan. Nah, seperti ini ya. Oke. Berarti segini. Nah, yang kita ukur tadi menjadi ukuran patokan ya di atasnya. Ini berarti semuanya harus seimbang dengan rotan yang ini. Ya. Oke. Seperti itu. Untuk membuat dasar ini emang agak ribet ya.
karena dia ketahanannya itu adalah di sini, di dasarnya ini. Kalau kita tidak rapi, maka dasarnya nanti berdirinya juga tidak bagus hasil pot tersebut. Karena tadi seperti saya katakan bahwa tumpang tindihnya rotan tadi itu. Oke. Nah, ini kan kita sudah meletakkan rotan tadi yang atas dan bawah. Nah, kemudian kita harus siapkan untuk penjalinnya ya. Ini adalah untuk mengikat dasar tadi. Diusahakan rotan selalu lemas ya. Kalau tidak lemas nanti dia akan patah, gampang patah. Nah, seperti ini. Emang bikin dasarnya emang agak susah ya, tapi kalau kita hati-hati dan ketelitiannya dituntut di sini, insya Allah hasilnya juga bagus. Oke, sekarang ini kita masukin ke sini ya. Rotan panjang kita lipat 2 nih, terus kita masukkan ke yang atas. Tetap ditahan ya yang tadi ya, susunannya kan berubah lagi ya. Nah, kita rapikan lagi sebelum kita kencangkan. Tuh seperti ini ya. Tuh. Nah, ini kan sudah masuk, kita ikat nih. Nah, kita atur lagi, tetap dipegang. Tuh ya, coba perhatikan seperti ini. Selanjutnya ini kita ikat, di mana yang atas kita taruh ke bawah, yang bawah kita taruh ke atas seperti ini. Tuh. Tuh. Atas kita taruh ke bawah seperti ini. Ini sudah mulai proses mengikat ya guys. Nah, kita kelilingin sampai persegi 4, tapi tetap ditahan ya guys, supaya rotannya tidak menumpuk. Usahakan rotan ini tidak menumpuk ya, harus mereka berbaris 12. Kalau menumpuk berarti kita harus longgarkan yang untuk pengikat tadi. Nah, seperti ini tidak bisa ya guys, kita harus longgarkan sehingga rotan yang 12 tadi berbaris rapi, tidak tumpang tindih. Oke, seperti ini ya. Sebaiknya dalam membuat ini harus pakai sarung tangan ya guys, supaya tangan kita tidak perih, karena ini rotan ini kan kasar. Oke, kita kembalikan lagi, yang atas taruh di bawah, bawah taruh di atas. Tuh seperti ini. Ini kayak seperti kita bikin simpul ya di dalam pramuka. Atas kita taruh bawah. Ini sudah mulai
timpang tindih tuh. Terus seperti ini ya guys, ini sudah mulai agak terkunci. Oke, kita balikan supaya kita lebih mudah memposisikannya. Ini seperti ini. Ini kita lakukan terus sampai 3 kali ya guys. Nah, ketika di pas penutup ini ya, ini kita putar sampai 3 kali putaran ya, sehingga dasarnya ini kuat. Oke. Selanjutnya setelah kita 3 kali putaran, kita bagi masing-masing ini menjadi 2 ya, seperti ini. Jadi tetap anyaman ini adalah yang atas bawah ya, seperti ini. Ambil 2 ya, 2 ini begini. Oke. Terus 2 lagi, atas bawah ya guys, itu seterusnya. Ingat, selalu kita basahkan ya, supaya rotan ini lentur. Oke. Selanjutnya kita agak tarik ya guys, sehingga ruas ini antar ini itu sama ya. Nanti ini kan sepertinya besar, nanti ketika kelilingnya sampai 3 kali ini akan sama, ruas ini batasnya ini sama ya. Jadi ini tetap kita semuanya menganyamnya ambil 2 rotan dulu ya, sampai 3 putaran. Nah, nanti dulu ya. Ketika menganyam hati-hati ya guys, semua jarak harus kita pertimbangkan ya. Di masa COVID ini kita jaga jarak, tapi ini jarak ini juga harus kita tentukan sehingga hasil potnya itu nanti bagus. Ini seperti ini ya guys, berarti kita harus lenturkan ke sini supaya nanti jaraknya menjadi sama antara satu dengan yang lainnya. Hampir sama ya guys antara ruas satu dengan ini, tapi diusahakan sama ya guys. Ini kan kita belum sampai ke sini ya guys, sehingga ini agak jarang ya. Nah, ini nanti kita samakan antar ruas-ruas tersebut. Kemudian untuk menyambung rotan, kita usahakan dari dalam ya guys, karena ini kan pot posisinya di dalam, nanti ini pot di dalam, sehingga kita menyambungnya dari dalam. Nah, seperti ini ya guys. Kita ambil dua rotan lagi ya guys, untuk atas dan bawah tadi. Oke, terus kita sambung. Nih, ini kita taruh aja di sini guys. Ini biarkan saja, nanti bisa digunting ya. Ini kan kita nyambung di sini. Nah, biarkan saja seperti ini. Kemudian ini kan di atas, kita taruh bawah yang ini. Oke, seperti itu. Tapi tetap ditahan ini ya guys, karena sebelum dia berputar ini kita akan menahan, atau di sini taruhnya tuh ya, seperti ini. Kemudian yang kedua kita mau menyambung ini, kita taruh saja di bawah sini tuh. Terus kita anyam lagi seperti ini. Nah, yang seperti ini biarkan saja guys, nanti
abaikan saja ya. Nanti bisa kita gunting, kita rapikan setelah finishing. Guys, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tinggal kita menunggu sampai di sini. Nanti baru kita akan memisahkan antara dua lidi ini menjadi satu ruas ini namanya rotan. Oke, nah ini sudah 3 ya guys. Kita bisa lihatnya dari mana guys? Ini kita hitung ini dari yang ikatan dasar. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Terus di tahap berikutnya, ini setiap ikatan kan ada 2 rotan, akan kita pisahkan menjadi 1 rotan semuanya. Nah ini kita lakukan sampai kita membutuhkan diameter yang kita inginkan dari pot yang kita akan buat. Oke, seperti ini ya guys. Setelah semuanya terpisah seperti ini ya, udah terpisah satu-satu, tuh ya. Jadi semuanya nanti akan kita pisahkan dia menjadi satu-satu ya, satu ruas. Tadinya sebelum ini kan dua ruas seperti ini ya. Kita pisahkan satu-satu dan kita lakukan hal ini, anyaman ini sampai lingkarannya berdiameter 42 sesuai yang kita inginkan. Anyamannya tetap ya guys, atas bawah ya, atas bawah. Jadi untuk supaya ini lentur, kita basahin dengan air ya guys ya. Basahin dengan air ya guys. Koprok begini aja guys supaya si rotan lentur ya. Ya, kita lanjutkan anyamannya. Atas, bawah. Yang atas taruh bawah. Yang bawah taruh atas. Terusnya sampai diameter yang kita inginkan. Sebaiknya pakai sarung tangan ya guys, karena rotan itu kan kasar, sehingga kita harus sambung ya. Nah, cara menyambungnya seperti yang tadi kita lakukan ya. Nih, biarkan saja dia panjang. Nanti setelah selesai ini kan kita potong. Gampang mengaturnya ya. Nah, yang kita akan sambung ini kita taruh di posisi sama ya, di atas ya, seperti ini ya. Tuh, nggak apa-apa seperti ini saja ya. Kemudian kita lanjutkan menganyam yang tadi ya. Kita lanjutkan menganyam yang tadi ini kita taruh di sini.
Oke, seperti ini. Yang ini kita lanjutkan ya, taruh di bawahnya. Oke, biarkan silang seperti pun nggak apa-apa ya. Kalau rotan itu sangat gampang menyambungnya, kita hanya menahannya saja sedikit. Oke, kita lanjut. Menganyamnya seperti yang tadi, atas bawah atas bawah. Nah, ini kan seperti ini, akan kita potong saja seperti ini nanti. Pakai alat seperti ini juga boleh, pakai gunting juga boleh. Nih, kita potong ini. Tapi nanti ya guys, ketika satu ruas lagi keliling di sini ya, baru kita gunting ya, supaya dia tidak renggang. Kita lanjutkan menganyamnya, yaitu seperti tadi, atas bawah atas bawah. Setelah menjadi seperti ini ya guys, ini kan nih, coba perhatikan yang tadi kita sambung-sambungan tadi. Nah, sekarang boleh kita potong-potongin, kita rapihin ya. Tuh, seperti itu ya, kita rapi-rapihin. Tapi hati-hati ya guys memotongnya. Tahap selanjutnya, untuk lebih gampangnya, persiapan dulu pot yang akan kita gunakan atau cetakan anyaman ini ya guys. Nah, seperti ini, kita lihat nih, diameter bawahnya tuh seperti itu. Berarti kan sudah pas ya guys, sudah pas. Tinggal kita akan menaikkan ke atas seperti ini. Semuanya ini dinaikin seperti ini ya. Nah, kalau kita ukur diameter lingkaran ini yaitu sekitar 24 ya guys, 24 cm. Nanti di atasnya itu kita lihat diameter dari ini adalah 35 ya. Jadi diameter pot yang kita akan buat di atasnya adalah 35 sampai 40 ya. Oke. Nah, kemudian untuk menaikkan ke atas ini, menaikkan ke atas seperti ini, kita harus hitung dulu ya guys, supaya antara kiri dan kanan, samping kiri dan kanan, atas bawah itu dihitung ya. Seperti ini. Hitungnya dari sini 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ada 15. Nah, batas akhirnya ini harus juga 15. Sehingga ketika kita menaikkan, pot ini akan seimbang. Oke? Step selanjutnya, kita akan menaikkan anyaman ini ke atas, membentuk sebuah pot. Jalan anyamannya sama ya guys, atas bawah, cuma sekarang kita naikin seperti ini ya. Nah, jadi kalau tadi atas bawah, sekarang apa, masuk di luar, di dalam, keluar ke dalam ya, seperti ini contoh ya. Nih, ini ketika kita menaikkan ini kita tahan ya guys, seperti ini. Terus selanjutnya juga ditahan ya guys, supaya si rotan yang akan kita naikkan ini berdiri. Makanya dibutuhkan sarung tangan ya guys, supaya tangan kita tidak sakit perih.
Lakukan sampai seperti ini berdiri semua, 3 keliling ya guys, sampai 3 putaran. Setelah kita membuat dasarnya tadi, ini sudah berdiri semua ya guys, seperti ini. Nah, sebaiknya ketika kita mulai menaikkan rotan ini ke atas, kita tandain dulu seperti ini ya. Jadi kita tahu ada 1 2 3. Nanti di sini juga 1 2 3 ya. Sehingga tingginya nanti akan sama. Jadi untuk menaikkan ini kita bikin 3 kali putaran. 3 kali putaran ya. Setelah 3 putaran kita gunting ya guys. Nih, sembarang tempat saja nanti akan kita atur. Ya, ini kita gunting. Ini. Oke. Nah, ini kita sudah membuat dasarnya. Untuk mengkombinasikan antara rotan dengan enceng gondok, ya, dengan enceng gondok, itu tergantung kreativitas kalian ya. Kalian maunya seperti apa, silahkan saja. Yang penting nanti tinggi dari pot yang akan kita buat setinggi dari contoh pot yang kita sudah siapkan seperti ini ya. Oke, itu kan lap ya, karena dia agak sedikit berjamur. Ini tidak apa-apa ya. Dilap bersih, kemudian ya semua dilap, kemudian kita akan menganyam. Nih, kita mulai menganyamnya seperti ini ya guys. Ujungnya kita gunting dulu seperti ini, tidak usah diambil ya guys, kita gunting ya. Ini. Oke. Nah, kita mau bikin anyaman 3 ya. Nah, kita tandain dari yang kita mulai dari yang kita tandain tadi. Misalnya ini ya. Tuh. Di sini 1, masukkan di sini ya. Masukkan ke rongga rotannya supaya kita tidak membutuhkan lem dalam pembuatannya. Makanya ujungnya diruncingkan ya guys, supaya tuh, seperti ini ya guys. Nanti gampang kita gunting. Oke, ini 1, kemudian 1 lagi di sini. Sini ya, kita langkahin satu rotan, 1 lagi di sini. Oke, kita masukkan juga ke rongga lubang rotan. Kita runcingkan dulu ya guys, supaya gampang memasukkannya seperti ini. Oke. Oke. Nanti akan seperti ini. Ya, kita perhatikan. Ini di rongga pertama kita langkahkan 1, kita taruh lagi di 1 sini. Nah, kita akan mulai menganyam. Menganyamnya adalah nih, ini ke sini sama depan belakang ya guys. Nah, ini juga ini kita samakan, berarti ini dulu yang kita angkat ya. Ini depan belakang terus sampai dia nanti ketemu dengan ini ya. Udah. Sama dengan seperti kita menyambung rotan ya guys. Kita taruh saja di posisi yang mana, seperti ini misalnya ya. Nih, biarkan saja, nanti kan dia akan terikat dengan anyaman berikutnya ya. Tapi yang penting adalah depan belakang ya guys, jangan sampai kelewat. Kalau kelewat nanti anyamannya akan amburadul. Oke, lakukan terus menerus sampai ketemu yang tadi ya. Nah, ini kan kita akan ketemu dengan yang tadi pertama kali kita pasang. Nah, ketika ini ya sudah 1 kali putaran ketemu dengan yang tadi, yang kita putarin adalah yang ini ya. Ini kita tinggalkan terlebih dahulu. Yang kita sudah putar 1 kali tadi. Hati-hati ya guys, dalam memutar kita harus juga melihat
bahwa anyaman itu harus atas bawah atas bawah. Ketika apabila anyaman itu tidak ketemu atas bawah, berarti itu salah, berarti harus kita akalin ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini ya guys. Oke guys, ke dalam atas. Yang penting nanti dia gini, ketemu dengan yang tadi kita putar, posisinya ada di bawah ya. Putar terus sampai dia ketemu dengan yang ini tadi ya. Nanti akan kita bergantian dengan putaran yang tadi kita tinggalkan. Putar terus sampai dia ketemu dengan yang ini tadi ya. Nanti akan kita bergantian dengan putaran yang tadi kita tinggalkan. Untuk membuat pot ini makin cantik, kita akan kombinasikan. Di atas ini anyamannya akan kita bikin alur seperti kita menganyam enceng gondok tadi. Nah, alurnya sama ya. Kita runcingkan dulu ini untuk memasukkannya ke dalam sela-sela enceng itu supaya kuat. Kalau tidak ada alat ini, gunting juga boleh ya. Oke. Cara menyambungnya sama seperti kita menyambung enceng ya. Kita masukkan di sini ya. Yang penting antara rotan dan satu dengan yang lain jaraknya satu ya, satu ruas rotan. Masukkan saja ke dalam rongga-rongganya supaya yang kita anyam ini rotannya menjadi kuat. Minimal 4 ya, minimal 4 ruas ini ya, masukin rotan ini supaya kuat. Oke, nah ini sudah ini. Satu lagi rotan yang kedua, kita nih langkahin satu rotannya ya, kita taruh di sini sama seperti tadi. Kita masukkan rotannya ke dalam rongga-rongga enceng ini supaya lebih kuat. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai menganyam ya guys. Seperti ini. Oke. Nah, tetap kita lihat alur yang tadi. Ini ya. Ini kan di atas tadi encengnya, ini ke belakang. Ya. Seperti ini. Nah, ketika menganyam rotan akan seperti ini bentuknya. Ini tadi enceng yang tadi di atas, ini harus di bawah ya. Begitu juga ini nanti ya. Nah, ini kan akan ke nih. Ini kita anyam langsung yang di paling depan terlebih dahulu ya. Yang kita anyam adalah yang paling depan terdahulu. Untuk supaya kalian, karena rotan itu kan keras. Nah, supaya cetakannya ini tidak keluar dari bentuk pot yang akan kita bikin, sebaiknya pot ini kita taruh di dalamnya, karena kita akan membentuk sebuah pot yang cantik sesuai dengan cetakan pot yang kita inginkan. Oke, kita anyam terus ya guys. Setelah
anyaman yang tadi ketemu dengan yang ini, kita lanjut lagi yang ini ya, sampai seterusnya ya. Sama jalannya adalah atas bawah seperti ini. Ingat selalu dibasahin rotannya ya. Apabila rotannya sudah kaku, kasih air kembali supaya rotannya tidak patah ya. Cukup dibasahkan air saja. Lanjutkan menganyamnya seperti ini. Fokusnya ke anyamnya ya. Tuh, kan kelihatan ya, atas bawahnya ya. Kalau tidak atas bawah berarti anyaman salah. Harus kalian rubah kembali. Oke guys, gampang kok kalau kita sudah paham, sudah mengerti jalan anyaman ini. Berapa menit ya? Udah berapa menit tuh? Oke, apabila anyaman itu belum rapat, kita rapatkan ya, supaya anyaman yang di bawah juga kita akan melanjutkan. Ini tadi kita sudah membuat anyaman rotannya, cantik ya guys. Ini adalah anyaman enceng gondok, ini anyaman rotan. Kita akan lanjutkan dengan selingan kembali anyaman enceng gondok. Untuk menyambungnya, kita lihat ya guys. Tadi yang potongan rotan tadi seperti ini, kita sambungkan saja seperti ini ya. Selipkan di rotan yang sudah kita potong tadi. Jadi kalau kita hitungannya, kalau saya 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ruas ini. Ini 10 ruas, ini 10 ruas, 10 ruas, sehingga lingkarannya akan menjadi tingginya sama rata. Oke. Kemudian kita taruh kembali ini anyaman yang satu lagi, selingnya adalah satu rotan. Berarti kita taruhnya di sini ya. Nah, tidak masalah. Untuk ini biarkan saja. Jadi ini seperti ini ya. Ini tadi kan sambungnya ke sini. Oke. Nah, ini kan selingannya satu rotan ya. Sambungannya lagi kita taruh di sini ya. Kita akan menganyam kembali. Oke, sambil dipegang supaya tidak lepas. Ini kita anyam kembali seperti tadi ya. Hati-hati, atas bawahnya harus mengikuti alur ini ya. Ini atas bawah. Oke, kita lanjutkan sampai seterusnya, sampai 10 tingkat ya. Ini kan 10 tingkat, ini 10 tingkat. Ini pun kita bikin 10 tingkat seperti itu ya. Oke. Dalam membuat ini harus sabar ya guys, sehingga hasilnya akan cantik. Ini harus tekan-tekan ya guys, supaya dia rapih dan tidak longgar. Teruskan sampai anyaman ini sampai 10 tingkat seperti ini ya. Anyaman terakhir ini adalah disebut dengan anyaman penutup. Anyaman penutup itu berbeda dengan anyaman yang kita telah lakukan 1, 2, 3, 4 sampai dari bawah ini ya. Jadi mana dia atas bawah. Sekarang kita menggunakan tiga rotan ya. Diruncingkan terlebih dahulu. Kemudian jaraknya adalah satu rotan ya. Ini 1, 2, satu lagi di sini. Makanya ini diruncingkan supaya kita bisa masukkan ke sini ya. Kita masukkan cukup 2 atau 3 ya. Oke, sekarang kita mulai menganyam. Nah, cara menganyamnya adalah dengan membelitkan sini ya. Ini kita beginiin, yang atas dia tetap atas bawah, cuman digabungin begitu ya. Tuh. Oke, sambil diperhatikan. Nih.
atas bawah. Oke, tuh ya, cuman dia punya 3 ya. Masuk lagi, yang ini taruh ke atas. Oke, seperti ini, bentuknya akan seperti ini. Oke, yang bawah kita taruh atas, kemudian yang satu lagi kita belitkan ke rotan penyangga. Seterusnya. Oke, lagi ditaruh ke atas, ini kita taruh ke rotan penyangga. Nah, dia akan berbentuk seperti ini ya guys. Berbeda kan dengan anyaman yang di bawah. Jadi sehingga anyaman penutup ini akan membuat pot ini makin lebih cantik. Nah, ini adalah terakhir enceng gondoknya. Kita ikat di sini ya. Pokoknya bagaimana caranya enceng ini terikat. Boleh kamu masukin kemanapun dari anyaman ini ya. Oke, ini kita akan finishing. Ini kan rotan-rotannya pada berdiri nih, mau kita masukin ke dalam sela-sela enceng gondok tersebut. Oke, nah pertama yang kita lakukan adalah kita runcing-runcingin dulu ininya ya, rotannya ya. Tadi kita sudah potong-potong semua rotan-rotan yang tidak rata atau tidak sama tinggi, kita menjadikan seperti ini. Tapi terlebih dahulu sebelumnya kita basahin sama air ya guys, supaya rotan-rotan ini lentur ketika kita akan masukkan ke dalam rongga-rongga enceng gondok. Dia menjadi lentur, tidak keras dan tidak patah. Oke, jadi kita bahasan ini adalah tujuannya untuk menghindarkan rotan ini patah ketika kita akan menguncinya ke dalam enceng gondok. Step terakhir adalah kita memasukkan rotan-rotan ini ke dalam rongga-rongga enceng supaya hasil pot kita menjadi lebih cantik ya, seperti ini ya. Oke. Terus sampai rotan ini habis ya guys. Ini memerlukan kesabaran yang teliti dan ketelatenan ya. Apabila rotannya kering, basahin kembali dengan air ya, supaya rotan ini menjadi lentur dan tidak patah ketika kita memasukkannya. Kalau bisa nih kita menguncinya sampai ke rotan ya, jadi dia kencang. Nah, ini kan memang membutuhkan tenaga. Kalau kakak menggunakan tang seperti ini supaya gampang kita menariknya. Ini ya guys, tuh. Masukin ke dalam rotannya supaya dia kencang. Sudah kencang guys, karena sudah masuk ke dalam rotan satu ya. Yang penting seperti itu. Potnya sudah cantik guys, bagus kan? Subhanallah. Oke, kalian akan berkreasi membuat pot ini ya, yaitu pot yang diameternya 45 dan tingginya 35. Semangat, selamat mencoba.